Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel YouTube Desa Mama Winda. Bagaimana teman-teman? Semoga dimudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya dan tak lupa diberikan kesehatan. Nah, untuk pagi ini aku membersihkan udang ya teman-teman. Karena sudah seminggu lebih udang itu aku simpan di dalam kulkas. Aku berencana mau bikin sarapan ya teman-teman, yaitu sarapannya nasi goreng seafood ala Desa Mama Winda. Nah teman-teman, aku memulai kegiatanku dengan mencuci udang. Yang mana udang ini sudah lebih seminggu aku masukkan ke dalam freezer ya teman-teman. Sehingga sekarang sudah mulai membeku. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri kan bahwa airnya saja sudah memerah. Aku akan membersihkan udangnya satu persatu, membuang kulitnya, membuang kepalanya. Mungkin teman-teman semua berbeda dengan cara bagaimana aku membersihkan udangnya. Karena setiap kita pasti berbeda caranya, sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita masing-masing. Itu terserah kita masing-masing, itu tidak apa-apa. Dengan catatan, dengan tujuannya yaitu bagaimana supaya udang bisa bersih dari kulitnya dan bersih dari kepalanya. Udang ini aku beli yaitu seperempat kilo ya teman-teman. Harganya waktu itu 20.000. Bagaimana di tempat teman-teman semua? Apakah harganya sama? Tapi aku dengar harga udang itu sekarang sudah naik ya. Tapi alhamdulillah aku beli waktu itu cuma 20.000. Nah teman-teman semua, aku membersihkan udang ini seperti yang teman-teman lihat sendiri. Aku membuang kepalanya, membuang kulitnya, sesuai dengan apa yang aku bisa. Nah, rencananya udang ini cuman sebagian yang aku pakai untuk pagi ini dan selebihnya aku simpan di tempat kulkas atau di freezer. Nah, di sini aku cuma memakai udang 4 ekor ya dan aku potong-potong. Dan juga aku memakai bakso ya. Maaf, tadi lupa ngerekam ya. Dan juga sosisnya sosis Kessler ya. Dalam memasak nasi goreng ini, aku memakai bumbunya yaitu 2 tangkai seledri, 2 daun bawang, 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 1 kecap bango, dan juga saus sambal. Di sini aku menghaluskan bawang putih. Untuk memudahkan menghaluskan bawang putih, aku memberi garam sedikit ya. Tapi teman-teman, seandainya teman-teman ingin haluskan melalui blender, itu sangat bagus teman-teman. Itu malahan lebih cepat. Silakan ya, mana yang kita bisa dan mana yang kita mampu. Silakan. Nah, bawang putihnya sudah mulai halus ya teman-teman. Aku angkat dan aku sisihkan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba nanti bumbunya ya. Bumbu nasi goreng ala Desa Mama Winda. Nah, di sini juga aku menambahkan cabai halus. Yang mana cabai halusnya aku beli ya teman-teman, yang sudah digiling halus. Tidak aku blender dan tidak juga aku haluskan di rumah ya. Nah, aku menghaluskan atau mengiris-iris daun bawang supaya nanti daun bawangnya merata ya teman-teman. Dan juga aku iris halus seledri ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang tidak memakai daun seledri untuk nasi goreng. Tetapi di sini aku memakainya karena akan lebih wangi dan lebih enak. Ini bumbunya semua ya teman-teman. Bawang putih halus, cabai halus, dan bawang merahnya sudah aku iris. Daun bawang, seledri, kecap, dan sambal tuh. Minyaknya udah aku masukin ya ke dalam wajannya. Karena aku pertamanya menggoreng bakso biar lebih wangi ya teman-teman. Baksonya aku goreng sebentar.
agak menguning, aku ambil dan aku sisihkan ya teman-teman. Nah, sekarang dilanjutkan dengan menggoreng sosis. Juga digoreng agak menguning, biar jangan terlalu mentah rasanya ya teman-teman, biar agak wangi. Nah, lanjut menggoreng udang ya teman-teman. Udangnya aku potong kecil-kecil agar nanti udangnya merata kena di nasi gorengnya semua ya teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman semua? Bagaimana cara masak nasi goreng? Silahkan komentar ya di kolom komentar. Kalau aku seperti ini ya teman-teman. Sekarang aku menggoreng bawang merah yang sudah aku haluskan ya, dan dimasukkan bumbu yaitu bawang putih yang telah dihaluskan tadi. Kemudian juga dimasukkan cabai halus. Cabai halusnya kira-kira tergantung nasinya ya. Kalau suka pedas ya banyak, kalau nggak suka pedas ya tidak banyak ya teman-teman. Silakan sesuai dengan selera masing-masing. Sekarang apinya aku matikan, aku kasih kecap dan aku aduk. Dan juga aku kasih sambal sedikit ya teman, secukupnya. Kemudian aku ratakan dan aku masukkan nasi ya teman-teman. Nasinya aku pakai ya kira-kira 2 piring ya. Karena kami cuma berdua, 1 piring untuk aku dan 1 piring untuk suamiku ya teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana teman-teman semua cara bikin nasi gorengnya? Kalau aku seperti ini, pas aku masukkan nasinya, aku matiin kompornya teman-teman. Karena nanti biar merata dulu nasi gorengnya dengan bumbu. Kemudian aku kasih telur 2 butir, aku kocok telurnya sampai merata. Kemudian aku masukkan ke nasi yang telah dicampur dengan bumbu yang tersedia tadi ya teman-teman. Maaf ya, telurnya tidak terekam ya teman-teman, lupa tadi. Nah, ini nasi gorengnya sudah dicampur dengan telur yang aku aduk tadi, yang aku kocok tadi ya. Nah, di sini aku masukkan tadi yaitu udang, bakso, dan sosis. Sekarang apinya sudah aku hidup ya teman-teman. Inilah kira-kira bentuknya nasi goreng yang aku bikin. Kemudian aku masukkan daun bawang, daun seledri ya teman-teman. Nah, sekarang nasi gorengnya udah matang. Silakan dicoba ya teman-teman. Resepnya nanti aku di deskripsi ya. Jadi nanti teman-teman bisa menambahinnya membuat telur ceplok. Karena kalau aku tidak ya teman-teman, karena sudah aku kasih pertamanya telur yang dimasukkan langsung ke nasi ya. Cukup aku pakai nasi itu saja. Nah, inilah bentuknya nasi goreng yang aku bikin ya teman-teman. Kalau teman-teman mau atau ingin mencoba, boleh silakan. Resepnya ada di deskripsi ya. Silakan ya teman-teman. Di sini aku lanjut kegiatanku sore hari ya. Yang mana rutinnya setiap sore aku menyiram rumput-rumputku, bunga-bungaku. Yang mana aku tanam di sekitar dekat dapurku ya teman-teman, ya di tepi pagar. Tanaman ini juga butuh pemeliharaan ya teman-teman, kita rawat sehingga kita merasa senang ya teman-teman dengan adanya bunga-bunga yang ada di sekeliling kita. Bagaimana keadaan teman-teman semua di desanya atau di daerahnya? Kalau di tempat aku sekarang lagi musimnya panas ya teman-teman. Kalau sore barulah ada kesempatan untuk menyiram bunga karena kasihan ya. Ini anggrek aku yang aku tanam di batang pakis, yang mana aku beli batang pakisnya
sama orang yang mencarinya di hutan ya teman-teman. Dan aku tempelkan bunga anggrek aku di sini. Dalam penyiraman ini aku memakai air sumur ya teman-teman, yang aku pompakan langsung kepada tanaman aku ini ya teman, bunga-bungaku. Sebenarnya bunga-bungaku ini kurang terawat ya teman-teman karena kesibukanku, karena tidak rutin mengasih pupuk. Aku kasihan sebenarnya, tapi bagaimana keadaanku. Nah, dilanjut lagi menyiram bunga-bungaku yang ada di halaman belakangku, di halaman belakang rumah. Yang mana di sini aku menggantung bunga-bungaku. Ada yang bunga aglonema, bunga anggrek, dan bunga kaktus. Ada yang aku gantung dan juga yang ada yang aku susun di rak-rak yang dibikin suamiku sendiri. Beginilah kehidupan di desa. Dan juga bunga-bungaku ada juga yang aku tempel di pohon-pohon ya teman-teman. Karena contohnya bunga anggrek, dia kehidupannya kan di pohon. Jadi ada rindang, ada teduhnya dari daun-daun pohon. Jadi makanya aku tempelkan di pohon menggunakan paku. Di sini ada pohon lengkeng yang aku juga tempelkan bunga anggrek-anggrekku yang masih kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini lagi yaitu pohon duku, yang mana pohon dukunya juga aku tempelkan situ anggrek-anggrekku. Ada yang di sini masih belum berbunga teman-teman. Nah, di sini aku lanjut mengambil buah manggis. Yang mana buah manggis di pohon itu sudah matang-matang teman-teman, sudah hitam-hitam, manis-manis tuh. Walaupun kecil-kecil karena pohonnya kecil, buahnya pun sekarang banyak yang kecil-kecil teman-teman. Sehingga tidak bisa dijual ya. Kalau dijual harganya murah sekali. Sekarang lagi musimnya buah-buahan ya teman-teman. Ada durian, ada duku, ada rambutan, ada mangga, dan banyak buahnya lagi ya teman-teman. Alhamdulillah aku ada memiliki walaupun sedikit, seperti duku, rambutan, manggis, durian. Nah, kita sudah sampai di penghujung video teman-teman. Kalau ada kata salah mohon maaf. Assalamualaikum.